Dalam bidang pengembangan diri dan manifestasi, hukum asumsi memegang tempat yang unik dan kuat. Dipopulerkan oleh Neville Goddard dalam karyanya yang transformatif, 5 Pelajaran, hukum ini menekankan peran fundamental visualisasi dan keyakinan dalam membentuk kenyataan kita. Dengan mengasumsikan perasaan dari keinginan kita yang terpenuhi, kita dapat mewujudkan keinginan terdalam kita dan menjalani kehidupan yang kita impikan. Video ini menggali prinsip-prinsip inti dari hukum asumsi, mengeksplorasi langkah-langkah praktis untuk menerapkannya, dan menunjukkan potensinya yang transformatif melalui contoh-contoh rinci dan praktik sehari-hari. Memahami hukum asumsi. Hukum asumsi berpendapat bahwa apapun yang Anda anggap benar akan menjadi kenyataan Anda. Ini didasarkan pada gagasan bahwa pikiran, keyakinan, dan visualisasi kita menciptakan pengalaman kita. Dengan mengasumsikan perasaan dari keinginan yang terpenuhi dan mempertahankan asumsi tersebut, kita dapat membawa keinginan kita ke dalam kenyataan fisik. Ajaran Neville Goddard dalam 5 Pelajaran memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menerapkan hukum ini. Konsep inti. 1. Kekuatan visualisasi. Visualisasi adalah landasan dari hukum asumsi. Goddard mengilustrasikan bahwa visualisasi bukan hanya latihan mental tetapi kekuatan kreatif yang kuat. Dengan secara jelas membayangkan hasil akhir dari keinginan kita sebagai sudah tercapai, kita menyelaraskan keadaan batin kita dengan hasil yang diinginkan. Visualisasi bertindak sebagai mesin yang menggerakkan proses manifestasi. Contoh, salah satu cerita paling menarik yang dibagikan Neville Goddard adalah tentang hidupnya sendiri. Dia dengan jelas membayangkan perjalanannya ke Barbados, meskipun tidak memiliki sarana untuk mewujudkannya saat itu. Dia membayangkan dirinya di Barbados, merasakan emosi berada di sana, dan melalui serangkaian peristiwa, visualisasinya terwujud menjadi kenyataan. Cerita ini menyoroti kekuatan visualisasi yang jelas dan penuh emosi. 2. Hidup di akhir asumsi. Hidup di akhir asumsi melibatkan menempatkan diri secara mental dan emosional dalam keadaan keinginan yang terpenuhi. Ini membutuhkan konsistensi dalam mewujudkan perasaan dan keyakinan bahwa keinginan Anda sudah menjadi kenyataan, meskipun keadaan eksternal menunjukkan sebaliknya. Prinsip ini tentang menyelaraskan keadaan batin Anda dengan hasil yang diinginkan. Contoh, Neville belajar prinsip ini dari mentornya, Abdullah, yang mengajarinya untuk hidup seolah-olah dia sudah berada di Barbados. Meskipun Neville memiliki keraguan dan tantangan eksternal, Abdullah bersikeras agar dia mengasumsikan perasaan sudah berada di Barbados. Asumsi yang tak tergoyahkan ini akhirnya mengarah pada terwujudnya keinginannya. 3. Visualisasi terkendali. Visualisasi terkendali adalah penggunaan visualisasi yang disengaja dan terfokus untuk mencapai tujuan tertentu. Praktik ini melibatkan visualisasi hasil yang diinginkan dengan presisi dan intensitas emosional. Ini bukan hanya tentang berhayal tetapi tentang secara sadar mengarahkan kemampuan imajinatif Anda untuk menciptakan kenyataan yang Anda inginkan. Contoh, Neville sering menekankan pentingnya visualisasi terkendali. Dia menggambarkan bagaimana dia akan berulang kali membayangkan hasil yang diinginkan, merasakan emosi yang terkait dengannya, sampai terasa nyata. Praktik ini memanfaatkan kekuatan visualisasi dengan cara yang terstruktur untuk mewujudkan keinginan. 4. Peran asumsi. Asumsi adalah tindakan mengadopsi keadaan mental di mana hasil yang diinginkan diterima sebagai fakta saat ini. Ini membutuhkan keyakinan yang tak tergoyahkan dan ketekunan dalam mempertahankan keadaan mental ini, terlepas dari keadaan saat ini. Hukum asumsi mengajarkan bahwa asumsi kita menciptakan kenyataan kita. Contoh, perjalanan Neville ke Barbados difasilitasi oleh asumsinya yang tak tergoyahkan bahwa dia sudah berada di sana. Asumsi ini memengaruhi tindakannya dan interaksinya, yang akhirnya mengarah pada pemenuhan keinginannya. Dia bertindak seolah-olah keinginannya sudah terwujud, yang mengarah pada manifestasinya. 5. Transmisi pikiran. Goddard menjelaskan bahwa pikiran dan perasaan kita ditransmisikan kepada orang lain dan dapat memengaruhi perilaku mereka. Dengan mempertahankan pikiran yang positif dan konstruktif, kita dapat mempengaruhi hubungan dan lingkungan kita secara menguntungkan. Konsep ini memperluas pengaruh keadaan batin kita ke dunia luar. Contoh, Neville menekankan pentingnya mentransmisikan pikiran dan perasaan positif kepada orang lain. Dia menyarankan bahwa dengan mempertahankan pikiran positif tentang orang lain, kita dapat menciptakan interaksi yang harmonis dan mendukung dalam mencapai keinginan kita. Praktik ini menyoroti keterkaitan antara pikiran kita dan dunia luar.
Langkah praktis untuk menerapkan hukum asumsi. Menerapkan hukum asumsi melibatkan kombinasi disiplin mental, keselarasan emosional, dan praktik yang konsisten. Berikut adalah langkah-langkah rinci untuk membantu Anda mengintegrasikan hukum yang kuat ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. 1. Visualisasikan dengan jelas dan hidup. Visualisasi adalah alat yang kuat untuk mewujudkan keinginan. Dengan menciptakan gambaran mental yang jelas dan hidup tentang hasil yang diinginkan, Anda dapat menyelaraskan pikiran dan emosi Anda dengan kenyataan yang ingin Anda ciptakan. Visualisasi pagi. Mulailah setiap hari dengan memvisualisasikan hasil yang diinginkan seolah-olah sudah terjadi. Temukan tempat yang tenang, tutup mata Anda, dan tarik napas dalam-dalam untuk rileks. Bayangkan detail keinginan Anda, pemandangan, suara, bau, dan perasaan yang terkait dengannya. Luangkan 5-10 menit untuk memvisualisasikan dan merasakan emosi telah mencapai tujuan Anda. Contoh, jika tujuan Anda adalah mendapatkan pekerjaan baru, bayangkan diri Anda di kantor baru, berinteraksi dengan rekan kerja, dan merasa puas dan sukses dalam peran Anda. Bayangkan detail tempat kerja Anda, tugas-tugas yang Anda lakukan, dan umpan balik positif dari rekan-rekan Anda. 2. Gunakan afirmasi positif. Afirmasi adalah pernyataan positif yang memperkuat keadaan yang diinginkan. Mengulangi afirmasi membantu memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda dan menyelaraskan pikiran Anda dengan tujuan Anda. Afirmasi harian. Sepanjang hari, ulangi afirmasi positif yang memperkuat keadaan yang diinginkan. Tuliskan daftar afirmasi yang sesuai dengan tujuan Anda dan tinjau secara teratur. Katakan afirmasi Anda dengan keyakinan dan kepercayaan. Contoh, jika Anda ingin memperbaiki situasi keuangan Anda dapat menggunakan afirmasi seperti, saya hidup dalam kelimpahan, saya menarik kemakmuran dan kekayaan, saya aman secara finansial dan bebas. Ulangi afirmasi ini beberapa kali sehari, terutama saat keraguan atau pikiran negatif muncul. 3. Praktikkan visualisasi terkendali. Visualisasi terkendali melibatkan secara sengaja memfokuskan visualisasi Anda pada tujuan tertentu. Praktik ini membantu menciptakan gambaran mental yang jelas tentang keinginan Anda dan menyelaraskan emosi Anda dengan niat Anda. Sesi terfokus. Sisihkan waktu setiap hari untuk mempraktikkan visualisasi terkendali. Pilih tempat yang tenang di mana Anda tidak akan terganggu. Tutup mata Anda dan bayangkan hasil yang diinginkan dengan detail. Fokus pada emosi yang terkait dengan mencapai tujuan Anda dan rasakan dengan intens. Contoh, jika tujuan Anda adalah membeli rumah baru, bayangkan berjalan melalui ruangan-ruangan, merasakan tekstur dinding, dan merasakan kebahagiaan dan kepuasan memiliki rumah impian Anda. Libatkan semua indera Anda dalam visualisasi dan rasakan emosi seolah-olah itu sudah terjadi. 4. Hidup di akhir asumsi. Hidup di akhir asumsi berarti konsisten bertindak, berpikir, dan merasakan seolah-olah keinginan Anda sudah terwujud. Praktik ini membantu menyelaraskan keadaan batin Anda dengan hasil yang diinginkan dan menciptakan kekuatan magnetik yang kuat yang menarik tujuan Anda ke dalam kenyataan. Hidup di akhir asumsi yang konsisten. Sepanjang hari, ingatkan diri Anda untuk bertindak dan berpikir seolah-olah keinginan Anda sudah terwujud. Buat keputusan dan ambil tindakan yang sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Pertahankan keadaan mental dan emosional yang mencerminkan kenyataan yang ingin Anda ciptakan. Contoh, jika Anda menginginkan karir yang sukses, mulailah berperilaku dan membuat keputusan seperti seseorang yang sudah sukses. Berpakaianlah dengan tepat, berbicaralah dengan percaya diri, dan ambil tindakan yang mencerminkan keyakinan Anda pada kesuksesan Anda sendiri. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang dan lingkungan yang mendukung visi Anda. 5. Transmisikan pikiran positif. Transmisi pikiran melibatkan mengirimkan pikiran-pikiran positif dan penuh kasih kepada orang lain. Praktik ini tidak hanya memperbaiki hubungan Anda tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung untuk manifestasi Anda. Transmisi pikiran positif. Sisihkan waktu setiap hari untuk mengirimkan pikiran positif kepada orang lain. Bayangkan orang-orang dalam hidup Anda dan bayangkan mereka bahagia, sehat, dan sukses. Rasakan kasih sayang yang tulus dan keinginan baik kepada mereka dan mentalitas doakan mereka yang baik-baik. Contoh, jika Anda memiliki rekan kerja yang sedang menghadapi kesulitan, bayangkan mereka mengatasi tantangan mereka dan mencapai kesuksesan. Bayangkan kebahagiaan dan kepuasan mereka, dan kirimkan pikiran positif tentang dorongan dan dukungan. Praktik ini dapat memperbaiki hubungan Anda dan menciptakan suasana positif di sekitar Anda.
6. Memaafkan dan melepaskan. Pengampunan adalah praktik yang kuat yang membantu melepaskan emosi negatif dan memberi ruang bagi energi positif. Menyimpan dendam dan perasaan negatif dapat menghambat manifestasi Anda dan menghalangi kemajuan Anda. Praktik pengampunan. Renungkan dendam masa lalu dan buat upaya sadar untuk memaafkan dan melepaskan. Pahami bahwa pengampunan adalah untuk kedamaian pikiran Anda sendiri dan bukan hanya untuk orang lain. Gantikan emosi negatif dengan pikiran dan perasaan positif. Contoh, jika Anda terluka oleh seseorang, luangkan waktu untuk merenungkan situasi tersebut dan pahami pentingnya melepaskan. Tulis surat pengampunan, tidak perlu dikirim, dan ungkapkan perasaan Anda. Setelah Anda mengungkapkan emosi Anda, lepaskan mentalitas negatif dan gantikan dengan afirmasi positif tentang penyembuhan dan bergerak maju. 7. Meditasi dan refleksi. Meditasi membantu menenangkan pikiran dan menyelaraskan pikiran dan emosi Anda dengan hasil yang diinginkan. Meditasi secara teratur dapat memperkuat perasaan dari keinginan yang terpenuhi dan mempertahankan keadaan mental yang positif. Meditasi harian. Masukkan meditasi ke dalam rutinitas harian Anda untuk memperkuat keinginan Anda. Temukan tempat yang tenang dan duduk dengan nyaman. Fokuskan pada napas Anda dan lepaskan pikiran-pikiran yang mengganggu. Visualisasikan hasil yang diinginkan dan rasakan emosi telah mencapainya. Contoh, luangkan 10-15 menit setiap pagi dan malam untuk bermeditasi pada tujuan Anda. Gunakan waktu ini untuk membersihkan pikiran, fokus pada napas, dan memvisualisasikan keinginan Anda dengan jelas dan penuh emosi. Praktik ini dapat membantu memperkuat keyakinan Anda pada tujuan Anda dan mempertahankan pikiran yang positif. Contoh rinci penerapan hukum asumsi. Untuk lebih mengilustrasikan penerapan hukum asumsi, mari kita jelajahi beberapa contoh rinci tentang bagaimana individu berhasil menggunakan hukum ini untuk mewujudkan keinginan mereka. Contoh 1, mewujudkan pekerjaan impian. Yuni, seorang penulis yang bercita-cita tinggi, menginginkan pekerjaan di perusahaan penerbitan yang bergengsi. Meskipun mendapat banyak penolakan, ia memutuskan untuk menerapkan hukum asumsi untuk mencapai tujuannya. Berikut caranya. 1. Visualisasi. Setiap pagi dan malam, Yuni memvisualisasikan dirinya bekerja di perusahaan penerbitan tersebut. Ia membayangkan lingkungan kantor, interaksinya dengan rekan kerja, dan kepuasan melakukan apa yang ia cintai. Ia merasakan emosi sukses dan dihargai dalam perannya. 2. Afirmasi. Sepanjang hari, Yuni mengulang-ulang afirmasi seperti, "Aku adalah penulis sukses. Aku bekerja di perusahaan impian saya, dan aku dihargai dan dihormati atas bakat saya." 3. Hidup di akhir asumsi, Yuni bertindak seolah-olah ia sudah memiliki pekerjaan itu. Ia berpakaian profesional, berjejaring dengan profesional di industri tersebut, dan terus meningkatkan keterampilan menulisnya. Ia mempertahankan sikap positif dan percaya diri. 4. Transmisi pikiran, Yuni mengirimkan pikiran positif kepada manajer perekrutan di perusahaan penerbitan tersebut. Ia membayangkan mereka terkesan dengan lamarannya dan bersemangat untuk menawarkan pekerjaan itu padanya. 5. Pengampunan, Yuni memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan dan penolakan masa lalu. Ia melepaskan emosi negatif dan fokus pada kemungkinan saat ini dan masa depan. 6. Meditasi, Yuni bermeditasi setiap hari untuk menenangkan pikirannya dan memperkuat keyakinannya dalam mencapai tujuannya. Selama meditasi, ia memvisualisasikan hasil yang diinginkan dan merasakan emosi kesuksesan. Setelah beberapa bulan berlatih dengan konsisten, Yuni menerima email tak terduga dari perusahaan penerbitan yang mengundangnya untuk wawancara. Ia terus menerapkan hukum asumsi selama proses wawancara dan akhirnya mendapatkan pekerjaan impiannya. Kisah Yuni menunjukkan kekuatan keyakinan yang tak tergoyahkan dan penerapan konsisten dari hukum asumsi. Contoh 2, menarik kelimpahan finansial. Sarah ingin memperbaiki situasi keuangannya dan mencapai kebebasan finansial. Ia memutuskan untuk menggunakan hukum asumsi untuk mewujudkan keinginannya. Berikut pendekatannya. 1. Visualisasi. Sarah memvisualisasikan dirinya hidup dalam kelimpahan finansial. Ia membayangkan rekening banknya bertambah, melunasi hutang, dan menikmati gaya hidup mewah. Ia merasakan emosi keamanan, kebebasan, dan kebahagiaan. 2. Afirmasi. Sarah menggunakan afirmasi seperti, "Saya hidup dalam kelimpahan finansial, uang mengalir kepada saya dengan mudah dan tanpa usaha, dan saya bebas dan aman secara finansial."
3. Hidup di akhir asumsi. Sarah membuat keputusan keuangan seolah-olah ia sudah memiliki kelimpahan finansial. Ia berinvestasi dengan bijak, mengelola pengeluarannya, dan bertindak dengan percaya diri dan kejelasan. Ia menghindari pemikiran kemiskinan dan mempertahankan pikiran yang makmur. 4. Transmisi pikiran. Sarah mengirimkan pikiran positif kepada orang lain yang juga mencari kelimpahan finansial. Ia membayangkan mereka mencapai tujuan finansial mereka dan merasakan kebahagiaan yang tulus atas kesuksesan mereka. 5. Pengampunan. Sarah memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan keuangan masa lalu dan melepaskan rasa bersalah atau penyesalan. Ia fokus pada penciptaan masa depan keuangan yang positif. 6. Meditasi. Sarah bermeditasi setiap hari, fokus pada tujuan keuangannya. Ia memvisualisasikan keadaan keuangan yang diinginkan dan memperkuat keyakinannya dalam mencapainya. Meditasi membantunya mempertahankan pikiran yang tenang dan positif. Dalam waktu setahun menerapkan prinsip-prinsip ini, situasi keuangan Sarah meningkat secara signifikan. Ia menerima peluang pendapatan yang tidak terduga, melunasi hutangnya, dan mencapai tingkat keamanan finansial yang belum pernah ia alami sebelumnya. Perjalanan Sarah menyoroti kekuatan transformatif dari hukum asumsi dalam mencapai tujuan keuangan. Mengintegrasikan hukum asumsi ke dalam kehidupan sehari-hari. Untuk secara efektif mengintegrasikan hukum asumsi ke dalam kehidupan sehari-hari Anda, penting untuk mengembangkan rutinitas yang memperkuat prinsip-prinsip dan praktik-praktik tersebut. Berikut adalah jadwal harian yang disarankan untuk membantu Anda menyelaraskan pikiran, keyakinan, dan tindakan dengan hasil yang diinginkan. Rutinitas pagi. 1. Visualisasi pagi, 10-15 menit. Setelah bangun, temukan tempat yang tenang dan visualisasikan hasil yang diinginkan. Bayangkan detail dan rasakan emosi yang terkait dengan kesuksesan Anda. Fokuskan pada perasaan positif dan pertahankan rasa syukur. 2. Afirmasi, Mei 10 menit. Ulangi afirmasi positif yang sesuai dengan tujuan Anda. Katakan dengan keyakinan dan kepercayaan. 3. Meditasi, 10-15 menit. Luangkan waktu untuk bermeditasi untuk menenangkan pikiran dan memperkuat keinginan Anda. Fokuskan pada napas Anda dan visualisasikan tujuan Anda. Sepanjang hari. 4. Hidup di akhir asumsi. Bertindak, berpikir, dan merasakan seolah-olah keinginan Anda sudah terwujud. Buat keputusan dan ambil tindakan yang sesuai dengan keadaan yang diinginkan. 5. Transmisi pikiran positif. Kirimkan pikiran positif kepada orang lain dan doakan mereka yang terbaik. Visualisasikan hasil yang positif bagi orang-orang yang Anda cintai dan rekan kerja Anda. 6. Praktik pengampunan. Renungkan emosi negatif atau dendam dan buat upaya sadar untuk memaafkan dan melepaskan. Gantikan emosi negatif dengan pikiran positif. Rutinitas malam. 7. Visualisasi malam, 10-15 menit. Sebelum tidur, visualisasikan lagi hasil yang diinginkan. Fokuskan pada detail dan emosi yang terkait dengan pencapaian tujuan Anda. 8. Afirmasi, 5-10 menit. Ulangi afirmasi positif sebelum tidur. Perkuat keyakinan Anda pada tujuan Anda dan pertahankan pikiran yang positif. 9. Praktik syukur, 5-10 menit. Renungkan hari itu dan ungkapkan rasa syukur atas kemajuan yang telah Anda capai. Fokuskan pada aspek positif dari perjalanan Anda dan rasakan terima kasih. Kesimpulan. Hukum asumsi, seperti yang dijelaskan oleh Neville Goddard dalam 5 pelajaran, menawarkan pendekatan yang mendalam untuk mewujudkan keinginan melalui kekuatan visualisasi dan keyakinan. Dengan mengadopsi dan mempertahankan perasaan dari keinginan yang terpenuhi, berlatih visualisasi yang terkendali, dan mentransmisikan pikiran positif, kita dapat membentuk kenyataan kita sesuai dengan keinginan terdalam kita. Peluk hukum asumsi dan saksikan dampak transformatif yang dapat dimilikinya pada hidup Anda. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dan praktik-praktik ini ke dalam rutinitas harian Anda dapat memanfaatkan kekuatan hukum asumsi untuk menciptakan kenyataan yang Anda inginkan. Apakah itu mencapai kesuksesan karir, kelimpahan finansial, atau kebahagiaan pribadi, penerapan konsisten dari teknik-teknik ini dapat mengarah pada transformasi yang luar biasa. Percayalah pada kekuatan visualisasi Anda, asumsikan perasaan dari keinginan Anda yang terpenuhi, dan saksikan saat impian Anda menjadi kenyataan.